Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidatul Lutfia dengan NIM 2103211000063 dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanah organik pertanian. Yang pertama yaitu pengertian tanah organik pertanian. Bahan organik tanah yaitu semua bahan organik yang telah mengalami perombakan baik secara alami atau termoli di dalam dan di permukaan tanah, baik yang masih hidup atau yang mati, tetapi tidak termasuk bagian tanaman di atas permukaan tanaman yang masih hidup. Selanjutnya yaitu perbedaan tanah organik dan anorganik. Tanah organik adalah tanah yang berasal dari pelapukan dari sisa tanaman atau berasal dari kulit organisme yang telah mati. Contoh tanah organik yaitu tanah gambut, tanah humus, dan tanah regosol. Tanah anorganik adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan baik secara kimiawi oleh air maupun secara fisik oleh suhu, sinar matahari, dan angin. Contoh tanah anorganik yaitu tanah liat, tanah entisol, dan tanah ultisol. Bahan organik tanah dapat dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu komponen yang mati atau dead organic matter dan komponen yang hidup atau living organic matter. Komponen hidup bahan organik dapat terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah atau meso dan mikrofauna, dan mikroorganisme biomasa atau mikrobial biomasa, dan komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dan kimia. Selanjutnya yaitu komponen hidup yang terdiri dari biomasa mikroorganisme, yaitu bahan organik yang berasosiasi di dalam sel mikroorganisme tanah yang hidup, dan biomasa fauna yaitu bahan organik yang berasosiasi di dalam fauna tanah yang hidup. Selanjutnya komponen mati yang terdiri dari bahan organik partikulat dan bahan organik terlarut. Yang pertama bahan organik partikulat yaitu ada serasa, yaitu residu tanaman di permukaan tanah. Selanjutnya bahan organik makro yaitu fraksi bahan organik dengan diameter lebih besar 50 meter, lebih besar ukuran fraksi pasir yang berada di dalam matrik tanah dan umumnya berasal dari hasil pengayaan atau sieving tanah. Selanjutnya ada fraksi ringan yaitu bahan organik yang diisolasi dari tanah mineral dan mengapung di air atau larutan dengan kerapatan 1,5 sampai 2,0 mgm. Selanjutnya yang kedua yaitu ada bahan organik terlarut, yaitu yang merupakan bahan organik yang terlarut dalam larutan tanah yang meliputi gula, asam amino, asam organik yaitu asam sitrat, malat, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi bahan organik untuk tanah. Bahan organik berfungsi sebagai perisai sehingga proses erosi lapisan permukaan tanah bisa dihambat. Bahan tersebut akan membuat lebih banyak rongga udara dan struktur tanah menjadi lebih mantap sehingga partikel tanah tidak mudah lepas ketika terkena percikan air. Selanjutnya ada fungsi bahan organik untuk tanaman. Bahan organik juga berperan sebagai sumber energi dan makanan mikroba tanah sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut dalam penyediaan hara tanaman. Penambahan bahan organik di samping sebagai sumber hara bagi tanaman juga sebagai sumber energi dan hara bagi mikroba. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.